Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya anak soleh-soleha kelas 6? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga tetap sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kembali lagi bersama Yanda Habibi. Di sini kita akan belajar matematika ya, masuk ke dalam bab baru yaitu bab tentang lingkaran. Nah, mungkin anak soleh-soleh kelas 6 sudah tahu ya, sudah pernah dengar apa itu lingkaran dan sudah tahu gimana bentuknya lingkaran ya. Mungkin di kelas 4 karena lingkaran ini masuk ke dalam bangun datar. Mungkin di kelas 4 sudah pernah ya dipelajari tentang bangun datar. Nah, di sini dalam bab ini bisa anak soleh-soleh lihat di jadwal hariannya ya, di jadwal hariannya. Kita hari ini akan belajar tentang pengertian lingkaran dan unsur-unsurnya. Di sana soleh-soleh lihat pada di buku matematika halaman 68 sampai 70 ya, bisa dilihat. Nah, di situ tentang pengertian lingkaran dan unsur-unsurnya. Baik, di sini Yanda Habibi akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu lingkaran serta contoh-contohnya dan unsur-unsur yang ada pada bangun datar lingkaran. Baiklah, anak soleh-soleh silahkan perhatikan video ini sampai selesai ya supaya lebih paham. Nah, lingkaran dan unsur-unsurnya. Perhatikan ya anak soleh-soleh pengertian lingkaran. Nah, mungkin anak soleh-soleh sudah tahu ya gambar-gambar di bawah ini nama-namanya. Ya, di sini ada roda ya. Ini ada roda, di sini ada kaset ya, terus ada jam dan juga ada koin. Nah, semua gambar-gambar ini atau benda-benda ini bentuknya merupakan lingkaran ya. Nah, semua benda ini adalah lingkaran bentuk awalnya. Nah, kemudian apa itu lingkaran? Nah, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu ya. Baik, yang saya ulangi ya. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup ya. Nah, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Nah, coba perhatikan anak soleh-soleh, lihat ya gambar di sini. Nah, di sini di tengah-tengah lingkaran di sini ada titik ya, ada titik O. Nah, di sini kita beri nama O. Kemudian di ujung-ujungnya sini ada garis ya, ada garis. Terus di sini ada namanya C, di sini A, di sini B. Nah, titik tertentu yang dimaksud di atas disebut titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping titik pusat lingkaran ada di titik O. Jadi titik O ini ya yang ada di tengah-tengah lingkaran ini namanya titik pusat lingkaran ya, namanya titik pusat. Nah, O, titik O. Kemudian jarak. Nah, di sini ada garis ya, ada garis. Nah, yang menghubungkan titik lingkaran ke luar lingkaran. Jadinya di sini ada jarak O A atau garis O A. Lalu garis O B. Kemudian ada garis O C. Nah, jadi garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke bagian luar lingkaran ini ya, dan ini jaraknya sama ya. Nah, maka ini disebut jari-jari lingkaran. Jadi, nah setengah ya panjangnya. Jadi dari titik pusat ke luar lingkaran ini namanya jari-jari lingkaran. Di sini ada jari-jari OA, OB dan OC. Oke, kita lanjutkan anak soleh-solehah. Kemudian ya, tadi unsur-unsur lingkaran ya. Unsur-unsur yang pertama tadi, yang pertama ada titik atau titik pusat lingkaran. Kemudian unsur yang kedua tadi ada jari-jari lingkaran ya. Nah, ini dia unsur-unsur lingkarannya. Satu, titik pusat lingkaran. Nah, yaitu titik O tadi ya. Kemudian dua jari-jari lingkaran yaitu dari titik O ke A. Nah, garis menghubungkan antara titik O ke A ini namanya jari-jari lingkaran. Kemudian diameter lingkaran. Unsur-unsur yang ketiga pada lingkaran ada diameter lingkaran. Nah, diameter lingkarannya adalah garis yang menghubungkan
Nah, titik C ke titik B ini ya, yang melewati titik pusat lingkaran ya, yang melewati titik O ini. Nah, ini namanya diameter lingkaran. Jadi diameter lingkaran ini sama dengan buah jari-jari lingkaran ya. Nah, yaitu jari-jari OC dan jari-jari OB. Nah, maka garis COB ini namanya diameter lingkaran. Oke, selanjutnya yang keempat ada busur. Nah, perhatikan ya. Di sini ada busur, garis lengkung yang menghubungkan titik A ke C. Nah, ini ada garis lengkung ini ya. Yang warna kuning A ke C ini. Nah, ini namanya busur ya, garis lengkung yang menghubungkan titik A ke titik C. Nah, namanya busur. Kemudian unsur yang kelima yaitu ada tali busur. Nah, perhatikan di sini. Bedanya apa tali busur sama busur? Busur tadi adalah garis lengkung pada lingkaran ini ya, menghubungkan titik A ke titik C ini tadi. Ini namanya busur. Sedangkan tali busur adalah garis lurus ini ya, garis lurus yang menghubungkan titik A ke titik C. Jadi atasnya ini ada ada busur, bawahnya ini busur. Jadi bedanya kalau busur itu dia garisnya melengkung. Nah, kalau tali busur ya lurus ya, garisnya A ke C. Nah, sama-sama menghubungkan A ke C, tapi bedanya satunya melengkung, satunya lurus. Kemudian unsur yang keenam yaitu ada tembereng. Nah, tembereng. Jadi tembereng itu dia ada luasan ini ya. Luasan AC ini. Yang berwarna kuning semuanya nih, luasan dia ya, bidang atau luasan. Ini namanya tembereng. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada juring. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Nah, ini juring ini namanya juring AOB ya, juring AOB. Jadi dia di sini diapit oleh dua buah jari-jari ya, yang menuju pusat lingkaran, dan ada busurnya. Ini busur AB, ini jari-jari OB, ini jari-jari OA. Nah, ketika digabungkan semuanya maka dia akan membentuk bidang datar atau luasan, yaitu namanya juring. Oke, selanjutnya yang kedelapan ada apotema. Nah, ini dia garis yang ini O ke D ya. Jadi apotema itu adalah garis terpendek yang menghubungkan tali busur ke pusat lingkaran ini. Ini namanya apotema OD. Jadi garis ini namanya apotema yang menghubungkan titik garis yang menghubungkan pusat lingkaran ini ke tali busur lingkaran ini. Nah, ini namanya apotema. Jadi anak soleh-soleha, ada berapa unsur-unsur lingkaran itu? Ada 8 ya, ada 8. Nah, ya sekarang mau nanya nih, kan unsur-unsur lingkaran ada 8. Lalu unsur lingkaran yang berupa garis ada berapa? Kemudian unsur lingkaran yang berupa bidang atau luasan ada berapa? Dan unsur lingkaran yang berupa titik ada berapa? Nah, bisa soleh-soleh cari ya di buku matematikanya. Nah, bisa dilihat, coba dicari dulu, dilihat di situ. Nah, ada ya di situ ya. Ternyata unsur lingkaran yang berupa titik itu ada satu, yaitu pusat lingkaran atau titik pusat. Nah, jadi titik O ini adalah unsur lingkaran yang berupa titik, ada satu. Kemudian unsur lingkaran yang berupa garis ada 4 ya. Yang pertama jari-jari ya, OA, OC, OB. Nah, ini garis. Kemudian unsur yang kedua yang berupa garis dia meter ya, CB. Nah, ini garis. Lalu unsur yang ketiga berupa busur. Ini garis lengkung ini juga garis ya. Lalu unsur yang berupa garis yang keempat yaitu tali busur nih, C ke A, tali busur A ke C ini ya. Kemudian unsur lingkaran yang berupa luasan itu ada 3. Yang pertama yaitu ada tembereng, ada 2 ya. Oh, tadi salah.
unsur lingkaran berupa garis ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya anak soleh-soleha ya, maaf ya. Unsur yang berupa garis itu ada 5, 1 jari-jari tadi, 2 diameter, 3 busur, 5 tali busur, dan kelimanya ada apotema nih ya, apotema ini garis O ke D. Apotema ini juga unsur lingkaran yang berupa garis. Jadi yang berupa garis unsur lingkaran ada 5, jari-jari, diameter, busur, tali busur, dan apotema. Lalu yang berupa luasan itu ada 2, yaitu tembereng dan juring ya. Di sini ada tembereng AC ini ya, dan ada juring ini ya, AOB ini tadi. Nah, itu yang soleh-soleha mungkin bisa dibaca lagi di buku matematikanya ya. Halaman 68 sampai 70. Oke, selanjutnya. Nah, titik pusat lingkaran. Nah, sekarang pengertiannya ya. Titik pusat lingkaran adalah nih, titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini ya. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Oke. Kemudian untuk membuat lingkaran dan menentukan titik pusat lingkaran harus menggunakan jangka. Ya, ada jangka. Nah, bisa soleh-soleha praktikkan ya membuat lingkaran di kertas. Nah, ya, kemudian diputar. Nanti tengah-tengahnya itu adalah titik pusatnya. Kemudian yang kedua ada jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Misalkan ada titik A di lengkungan lingkaran ini ya, di sini ada A. Nah, maka kita tarik garis saja, dihubungkan titik O ke titik A dengan garis lurus ini. Nah, maka dia akan menjadi sebuah jari-jari. Maka ini menjadi jari-jari OA ya, disebut jari-jari lingkaran, ditulis OA. Nah, kemudian ketiga tadi ada diameter ya. Nah, lihat ini, diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, jadi dia adalah garis lurus ya yang menghubungkan lengkungan lingkaran nih, lengkungan lingkaran. Misalkan di sini ada B, di luar lingkungan ini ada C. Nah, kita tarik garis lurus di sini yang melewati titik pusat lingkaran. Nah, dari ujung sini, dari B titik B ke titik C ini. Maka itu disebut sebagai jari-jari ya. Garis BC itu BC ya, garis BC atau sebaliknya garis BC atau CB ini dia disebut diameter. Nah, garis BC ini dia juga merupakan dua buah jari-jari, yaitu jari-jari OB dan jari-jari OC ya, ada dua jari-jari. Jadi diameter itu adalah 2 kali jari-jari ya anak soleh-soleha. Nah, jadi BC ini sama dengan OB, garis OB ini atau jari-jari OB ini ditambah OC. Nah, itu ya anak soleh-soleha. Nah, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari, atau bisa ditulis diameter atau D, lambangnya D sama dengan 2R. R itu jari-jari ya, 2 kali jari-jari. Oke, yang selanjutnya adalah busur. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sebarang di lengkungan tersebut. Nah, busur lingkaran dibagi menjadi 2, yaitu busur kecil dan busur besar ya. Pada gambar di samping, garis lengkung AC ini ya merupakan busur dan ditulis AC. Ada lambangnya nih, lihat nih. AC, atasnya ini ada garis lengkung. Nah, itu ya bedanya ya. Bedanya dengan penulisan jari-jari tadi, kalau busur atasnya ini ada garis lengkung AC. Nah, berarti itu merupakan busur. Nah, ini ya AC ini ya. Yang berwarna kuning ini tadi disebut ini ya, kuning ini disebut busur kecil, sedangkan AC yang berwarna hitam disebut busur besar ya. AC yang berwarna hitam, yang kuning ini busur kecil, yang hitam busur besar. Nah, jika disebutkan busur lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Oke, anak soleh-soleha. Nah, selanjutnya ada tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus
dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Nah, coba perhatikan pada gambar ya anak soleh-soleha. Nah, pada gambar di samping, tarik garis lurus dari A ke C ya. Nah, garis lurus AC ini disebut tali busur ya. Nah, atasnya ini ada busur AC, bawahnya ada tali busur AC. Bedanya kalau kalau busur tadi dia lengkung ya. Kalau AC ini dia tidak lengkung tapi lurus. Nah, pada garis lurus BC, garis lurus BC ini juga merupakan tali busur. Kan tadi DC ini adalah diameter. Kemudian, apakah BC ini merupakan tali busur? Jawabannya iya. BC ini adalah tali busur. BC merupakan tali busur sekaligus diameter lingkaran karena BC ini menghubungkan titik B dan C pada lengkungan lingkaran ini ya. Nah, lengkungan lingkaran BC ini. Ya kan? Nah, yang selanjutnya ada unsur lingkaran tembereng. Nah, tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi luasan ini ya yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC ini. Nah, dia membentuk bangun datar ini. Ini namanya tembereng. Ya. Nah, tembereng juga dibagi menjadi dua, yaitu ada tembereng kecil dan tembereng besar. Pada gambar di samping ini, daerah yang berwarna kuning, berwarna kuning ini disebut tembereng kecil. Ya. Jika disebutkan tembereng lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah tembereng kecil. Oke, unsur yang selanjutnya yaitu juring. Nah, juring lingkaran adalah luas daerah ini ya, luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur ya, dan sebuah busur ini yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, di sini ada jari-jari. Nah, di sini ada jari-jari lingkaran ya, ada jari-jari OB dan jari-jari OA. Kemudian di sini ada busur AB yang diapit oleh dua jari-jari ini tadi. Maka ini membentuk sebuah luasan yang dinamakan juring ya, anak soleh-soleha. Nah, di sini juringnya adalah juring AOB ini ya, luasan AOB ini namanya juring ya. Nah, jika disebutkan juring lingkaran saja tanpa disebutkan juring besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah juring kecil ini ya, ini juring. Selanjutnya ada apotema. Nah, apa itu apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, ini tali busur. Kemudian ada sebuah garis yang tegak lurus dengan tali busur dan yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke tali busur ini. Nah, maka garis pendek ini namanya adalah apotema. Dari titik pusat O dibuat sebuah garis tegak lurus ini ya dengan tali busur AB. Nah, di sini misalkan ada titik D, jadi O D ke D. Nah, maka garis ini disebut apotema. Nah, perhatikan ya, sekarang masuk ke contoh soal anak soleh-soleha. Nah, perhatikan gambar di samping ini ya. Di sini ada sebuah lingkaran, kemudian di sini ada nama-namanya. Di sini ada O, T, Q, R, S, P ini ya. Nah, yang pertama ditanyakan tentukan A titik pusatnya, B jari-jari, C diameter, D busur, E tali busur, F tembereng, G juring, H apotema. Nah, ini belum ya. Oke, jawabannya adalah yang pertama, tadi yang ditanya adalah titik pusat. Nah, titik pusat pada lingkaran, sebuah lingkaran ini yaitu titik pusatnya terletak di titik O ya, soleh-soleha terletak di titik O. Kemudian yang B jari-jari. Nah, jari-jarinya yaitu garis OP yang dari titik pusat O ke P, lalu O ke Q dan O ke S ya. Jadi ada 3 jari-jari. Kemudian diameternya. Nah, diameternya di sini ada 1 ya, yaitu dari titik Q melewati titik pusat O sampai ke S. Nah, garis lurus Q ke S ini, nah, dia merupakan diameternya, yaitu garis QS. Kemudian busurnya. Nah, busurnya yaitu pertama ada busur QR. Nah, garis lengkung ini, garis lengkung QR ini. Nah, busurnya ya. Yang busur kedua ada QR
Nah, garis lengkung Q ke P nih. Kemudian busur yang ketiga P ke S, garis lengkung P ke S ini. Kemudian busur yang keempat ada R ke S. Nah, busur R ke S ini. Kemudian yang kelima ditanyakan adalah tali busur. Nah, tali busurnya yaitu garis lurus R ke Q atau Q ke R. Nah, ini tali busur. Selanjutnya yaitu tembereng. Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan dua buah jari-jari. Nah, di sini dan tali busur ya, dibatasi busur dan tali busur ya. Nah, tembereng itu daerah yang dibatasi oleh busur QR ini. QR ini ya. Kemudian dan tali busur QR, garis lengkung QR ini dan tali busur QR ini. Nah, maka ini dinamakan, luasan ini dinamakan temberengnya ya. Nah, jadi tembereng QR ya. Kemudian juringnya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan juringnya. Di sini juringnya yaitu dua buah jari-jari ya, dua buah jari-jari dan sebuah busur. Di sini adalah juring POQ. Di sini ada jari-jari OQ dan jari-jari OP, lalu ada busur PQ ini ya. Maka dia membentuk sebuah juring yaitu POQ. Kemudian ada POS ini juga sebuah juring POS. Selanjutnya adalah apotema, yaitu garis terpendek atau garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke tali busur ya, garis tegak lurus. Nah, di sini ada garis OT. Nah, ini namanya apotema, OT. Oke. Nah, mungkin pengertian lingkaran dan unsur-unsurnya cukup sampai di sini ya, soleha. Jika ada pertanyaan atau yang belum dipahami bisa dibaca di buku matematikanya atau bisa juga WA Yanda Habibi. Oke, selanjutnya anak soleha setelah membaca tentang pengertian lingkaran dan unsur-unsurnya bisa dibuka ya untuk tugasnya, yaitu ayo berlatih halaman 70 sampai 71 nomor 1 sampai 5 ya. Oke, anak soleha, mungkin Yanda cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Yanda akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.